yang terkait dengan ujian tengah semester nanti saya posting aja, saya beri di Google Class. Bisa nanti dikumpulkan, mungkin nanti saya kasih waktu deh, apa minggu depan atau nanti ini saya kasih waktu di Google Class. Itu yang UTS. Yang hari ini sebenarnya kita berdiskusi tentang sebuah kasus, case gitu. Sehingga nanti saya minta opini dari peserta kelas ya. Jadi opini begini, cerita ini atau yang saya sampaikan ini adalah ke dalam kondisi nyata, ya. Dalam kondisi nyata dalam artian bahwa yang sekarang juga ada yang dihadapi dengan kasus ini, kasus nyata yang sekarang sedang dihadapi. Nah, begini ceritanya. Jadi ada sebuah bisnis. Jadi mohon nanti opini dari masing-masing peserta kelas ya. Ada sebuah bisnis di mana organisasi ini berbisnis dalam satu real estate, yang kedua adalah rumah sakit, yang ketiga perdagangan seperti Superindo itu, dan yang keempat adalah pendidikan. Nah, tiga itu selain pendidikan adalah profit oriented. Namun demikian yang pendidikan itu bukan profit oriented. Nah, mereka adalah untuk menyalurkan sama seperti CSR-nya untuk pengembangan sumber daya manusia, khususnya membangun bangsa Indonesia. Nah, dalam kondisi ini nanti kita diskusi ya, saya minta opini dari masing-masing. Dalam kondisi ini direktur itu merasa bahwa pertama dia sangat bingung dalam mengambil kebijakan, baik itu semua bisnisnya, baik itu kebijakan dalam hal kinerja masing-masing, dalam hal efisiensi, dalam hal menilai kinerja, dalam hal keakuratan data keuangan yang disajikan, dalam hal keakuratan pajak, karena beberapa saat yang lalu juga terkena denda pajak banyak, yang miliaran rupiah kena denda pajak yang terutang. Nah, sehingga sempat bahwa ini diblokir banknya karena harus melunasi pajak yang merupakan tagihan dari lembaga perpajakan. Nah, maka mereka itu memanggil analis sistem, manggil saya dalam 2 minggu yang lalu, di mana mereka siap untuk membayar berapapun dalam konsep itu per bulannya, kita kontrak, boleh dia siap membayar berapapun asal bisa terselesaikan di dalam proses bisnisnya. Proses bisnis ini, kalau saya berbicara proses bisnis bahasa umum, itu biasanya bahasa akuntansi itu sebenarnya adalah sistem operasional. Yang kita juga berbicara, kalau kita berbicara sistem informasi akuntansi itu sebenarnya bukan hanya dari bukti transaksi dicatat, tetapi kemudian jadi kelompok, tapi semua operasional bisnis yang ada gitu. Nah, jadi itu. Nah, kasus yang diberikan kepada kita. Kalau seandainya saudara ini sebagai analis sistem, sebagai konsultan manajemen, orang mengatakan. Salah satu ini adalah menganalisis tentang bisnis proses yang kemudian diminta kepada saudara. Jadi bayangkan saudara sebagai konsultannya yang diminta untuk melakukan konsultasi atau pembinaan dari bisnis proses ini. Maka yang menjadi pertanyaan kita, diskusi yang pertama adalah kira-kira apa yang pertama kali, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan atas permintaan dari
tim manajemen, stakeholders dari perusahaan ini. Nah, saudara kan sudah membaca ya, yaitu membaca laporan, membaca bab demi bab dari sistem informasi akuntansi, apakah SPI, ya, siklus penghasilan, siklus pengeluaran. Oke, itu pertanyaannya. Silakan di antara saudara siapa yang mau beropini, berpendapat. Saya buka. Bebas ya, jangan takut salah ya. Jadi apapun menjadi bayangan saudara, kira-kira apa yang akan dilakukan. Silakan. Ada yang beropini? Saya mau izin mencoba, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, yang pertama dilakukan adalah meminta ke perusahaan tersebut flowchart bagaimana siklus pengeluarannya. Karena kalau yang tadi dibilang, kan berdasarkan data tadi, di perusahaan tersebut tuh mampu untuk membayar berapapun gitu ya untuk jasa konsultasi kita. Berarti kan asumsinya perusahaan itu nggak kekurangan uang. Namun kenapa dia bisa nyampe ada banyak pajak terhutang, berarti kan kemungkinan besar permasalahannya di siklus pengeluarannya, entah pihak yang mengeluarkan uangnya itu telat atau gimana, atau terjadi penyelewengan di situ kan kita nggak tahu. Jadi pertama yang kita lihat itu flowchart-nya dulu, siklus pengeluarannya bagaimana, terus identifikasi moral hazard-nya apa aja yang ada di situ. Lalu kita bergerak dari situ. Kalau menurut saya kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Noah. Ada lagi yang beropini? Silakan yang beropini, yang berpendapat. Ya, silakan Muhammad. Silakan Muhammad Alsi. Baik Pak, kalau saya mungkin langkah pertama itu, bagi saya sendiri mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan itu identifikasi secara keseluruhan bisnisnya. Terutama kan bisnisnya ada beberapa di ini, ada di real estate, ada di rumah sakit, ada di dan lain. Jadi saya perlu tahu, di perusahaan ini kan banyak lini bisnisnya. Kira-kira bukan di tiap-tiap bisnisnya itu cara kerjanya seperti apa? Misalnya bagaimana mereka create money, bagaimana mereka dapat mendapatkan uang, bagaimana cara mereka spend uangnya. Jadi langkah pertama mungkin kita assess seluruh bisnisnya supaya kita tahu, oh kira-kira cara kerja perusahaannya itu seperti ini, supaya kita bisa tahu kira-kira, oh kira-kira seharusnya seperti ini tapi kok yang terjadi ada seperti penyelewengan, jadi kita bisa tahu. Jadi langkah pertama mungkin mengevaluasi seluruh bisnisnya Pak, kalau saya begitu. Oke, terima kasih. Ada yang beropini lain atau yang menguatkan? Silakan. Nggak ada? Dini beropini? Ada opini? Silakan Aldris. Aldris Sofia, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Kenapa? Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Oh iya, mungkin kayak menguatkan aja sih Pak dari Noah dan Gozi tadi. Mungkin dari segi manajemen keuangannya kan yang mengatur bagian pajak itu pasti bagian keuangan yang tahu berapa pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dan lain-lain. Mungkin kendalanya bisa dilihat dari sistem manajemen di keuangan masing-masing bidang bisnis itu tersendiri, dari real estate, rumah sakit, Superindo, dan pendidikan, dimana kan masing-masing dari bisnis ini beda-beda ya industrinya, ada yang industri jasa, ada yang perdagangan, dan yang lain-lain. Oke. Ada yang beropini lain? Atau menguatkan atau mungkin dari sudut pandang yang lain? Silakan. Oke,
Kalau tidak ada, kalau kita kemudian bahwa tadi ada salah satu OP ini adalah memahami proses bisnis secara keseluruhan dari masing-masing bisnis ya. Salah satu yang disampaikan oleh saudara. Jadi memahami proses bisnis secara keseluruhan dari setiap bisnis yang ada. Maka bagaimana cara kita untuk memahami proses bisnis mereka? Baik itu ada real estate, perdagangan, rumah sakit, dan pendidikan. Bagaimana caranya? Yang harus kita lakukan. Jadi kalau saudara melakukan itu bagaimana cara saudara melakukan memahami proses bisnisnya. Sehingga ketika memahami proses bisnisnya kita tahu, oh ini adalah ada kekuatan di sini, oh ini ada kelemahan, oh ini harus dibenahi dan tidak. Dari mana saudara atau bagaimana cara saudara memahami proses bisnis itu? Ada yang beropini silakan. Izin beropini Pak. Ya silakan Auris. Mungkin bisa dilihat dari laporan keuangannya kali ya Pak, karena kan di situ menggambarkan keseluruhannya. Jadi kayak kalau misalkan dari laporan posisi keuangan kita lihat misalnya kasnya berkurang banyak, tapi mungkin bertambahnya di bagian yang lain, di bagian neraca atau di bagian liabilitas atau di bagian aset. Di situ kita bisa melakukan analisis manajemen keuangan ya Pak. Oke. Ada lagi yang beropini yang lain? Menguatkan atau mungkin dari sudut pandang yang lain, silakan. Oke. Silakan. Saya ada lain beropini. Cara memahami proses bisnis yang ada sekarang. Saya mau coba beropini lagi, Pak. Ya, silakan Pak. Oke, untuk memahami yang proses bisnis ini, itu yang pertama kita nanya dulu nih ke manajemennya. Karena kan tadi seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman kan masing-masing lini bisnisnya berbeda ya. Jadi kemungkinan besar tujuan organisasi masing-masing berbeda. Ada yang for profit, ada yang non profit. Nah, terus dari situ setelah kita identifikasi tujuannya, terus kita lihat fungsi-fungsinya, fungsi kerja masing-masing dari perusahaannya itu ada bagian accounting and finance, human resource management, dan lain-lain. Nah, itu terus kita lihat di sini masalahnya apa sih di masing-masing fungsi kerja itu. Lalu berikutnya setelah itu mengidentifikasi setiap perusahaan ini kan komponen, kalau misalkan dia for profit, yang pasti kita lihat dulu revenue driver-nya apa aja. Dia dapat untungnya dari mana, terus cost driver-nya apa aja. Nah, terus dari situ kita optimisasikan kira-kira ada nggak sih biaya-biaya yang bisa kita potong untuk meningkatkan net income kita kalau misalkan dia yang for profit. Lalu berikutnya untuk yang non profit tadi yang pendidikan, apakah alokasi biayanya ini sudah optimal gitu untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin kurang lebih kayak gitu Pak, kalau menurut saya. Oke. Nah, kalau kita kemudian memahami proses bisnis itu, tentunya kita akan berhadapan dengan manajemen ya. Ada manajemen itu level atas, ada manajemen ke level bawah, dan ada level menengah. Nah, ketika kita tadi itu memahami masing-masing itu tahapan itu yang tadi dijelaskan oleh saudara, maka kita awal dari misal melakukan interview, bertanya-tanya gitu ya. Salah satunya pasti bertanya karena kita tidak paham ya kan. Itu langkah awal yang mungkin kita lakukan, yang pasti lakukan itu dari
manajemen atau karyawan yang level bawah, atau menengah, atau yang atas? Kalau sudah menengah kenapa? Kalau bawah kenapa? Kalau atas kenapa? Dari atas kenapa? Jadi ini ada bottom up, ada top down namanya. Dari mana kita untuk ini? Dalam memahami itu salah satunya kan interview. Silakan, ada yang beropini? Nah, gimana? Tidak ada yang beropini? Tidak ada yang mau memberi pendapat? Halo? Nggak ada yang mau beropini? Fadil mau beropini? Oh, Fadil ini ya, ini saya ya. Tutor saya ya, Fadil. Iya, Pak. Sorry, Fadil. Alifa mau beropini? Alifa ada nggak? Hadir nggak Alifa? Hadir, Ada Pak. ya? Oke, mau beropini? Memberikan pendapat? Alifa nggak dijawab pertanyaan saya. Oke. Kea mau memberikan pendapat? Atau beropini? Saran nggak apa-apa, kita diskusi ya. Nah, saudara kalau nggak diskusi nanti nggak bisa memberikan solusi ya. Gimana, Kia? Kia ada nggak, Kia? Kia Erlanda ada? Ada, Bapak. Mau beropini, berpendapat? Sepertinya belum, Bapak. Belum, oke. Ida Ayu mau berpendapat? Ida Ayu Kedut Merah. Ada Bapak, sepertinya saya Silakan. juga belum mau berpendapat. Oh, saya kira mau pendapat. Joshua ada Joshua? Ada, Pak. Mau pendapat Joshua? Masih sedang dipikirkan untuk pendapatnya, Pak. Joshua ini bukan Joshua yang artis itu ya, bukan? Ya, Bukan, Pak. Joshua ini artis, bukan? Bukan. Karena Joshua itu nama terkenal kan, artis. Oke, kalau saudara nggak ada pendapat, nggak jalan kelas ini. Saya izin untuk berpendapat, Pak. Ya silakan, Elifa. Menurut saya itu manajemen tingkat tengah. Karena manajemen tingkat tengah itu bisa dianggap menguasai 50% tentang manajerial dan 50% sebagiannya itu untuk teknis di bidangnya. Jadi manajerial itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di bisnisnya itu, Pak. Berarti Dan titik yang awal manajemen tingkat memulainya. Manajemen Ya, tingkat tengah itu menghubungkan antara tingkat bawah dan atas. Jadi yang paling signifikan itu di manajemen tingkat tengah itu, Pak. Berarti awal memulainya dari manajemen tengah. Oke, yang lain? Ada yang beropini? Mungkin dari sudut pandang yang lain? Saya izin beropini, Pak. Ya, silakan. Freya ya, Freya. Ulrich, Pak. Oh, Ulrich. Silakan Ulrich.
Iya, kalau menurut saya mungkin dari manajemen tingkat bawah, karena kan dari masing-masing manajemen itu dari tingkat bawah, menengah sampai yang top manajemen itu punya problemnya masing-masing, punya apa ya, permasalahannya masing-masing. Jadi mungkin bisa ditelaah dari masing-masing bagian manajer itu, dari mulai yang paling bawah, menengah, baru nanti dari yang top manajemen itu sendiri secara keseluruhan. Kan kalau top manajemen berarti membawahi yang middle sama yang bawah. Berarti dia bisa menyimpulkan secara keseluruhan bagaimana proses manajemennya itu, Pak. Oke, oke. Ada beropini lain atau menguatkan? Saya mau coba Pak, mau coba Ya, silakan. pendapat. Kalau menurut saya tergantung struktur organisasinya, dia mekanistik atau organik. Kalau misalkan dia yang mekanistik, kan dia lebih sentralisasi ya Pak. Nah itu saya lebih memilih dia itu top down dari top eksekutifnya. Kenapa? Karena kan dia span of control-nya itu kan lebih kecil ya Pak. Dan itu dia karyawan tuh cenderung sedikit mengambil keputusan gitu Pak. Jadi tujuan organisasi itu pasti sudah diketahui itu, dan yang ditentukan oleh top eksekutifnya. Jadi kita udah tahu nih tujuan organisasinya, lalu dari situ baru kita masuk ke detail-detailnya. Tapi kalau misalkan dia bentuknya itu organik, kan dia lebih ini Pak, lebih cross functional ya, dan desentralisasi dia. Nah berarti kan staffnya ini juga dia bisa decision making, dan terkadang juga staffnya level bawah itu bisa lebih tahu mengenai detailnya. Contohnya kalau misalnya perusahaan-perusahaan teknologi gitu Pak, akan lebih bagus kalau kita nanya ke programmernya langsung daripada ke eksekutifnya, karena dia bisa tahu detail tentang pengembangan produknya dan lain-lain gitu sih Pak, kalau menurut saya. Kalau pada kasus ini lebih ke yang rumah sakit, itu nanyanya langsung ke staffnya, kayak dokter-dokternya gitu Pak. Jadi kita bisa tahu masalahnya ini atau apa, kayak oh ini sebenarnya kekurangan perawat, kurangan dokter, ini alatnya masih kurang segini, gitu-gitu sih Pak, kalau menurut saya. Oke. Ya, memang kenapa saya tidak menyalahkan dan tidak selalu membenarkan. Artinya bahwa di dalam sistem itu 1 tambah 1 bisa 5, tidak harus 2. Bisa juga 2 tambah 2 itu 3 gitu. Jadi artinya bahwa seakan-akan kita menguatkan, tapi sebenarnya itu malah tidak efisien gitu kadang-kadang. Tapi kadang-kadang itu lemah, tapi itu efisien. Nah itu jadi maka tergantung pada nanti sudut pandang, tergantung pada kondisi perusahaan. Nah, sehingga tentunya nanti saudara-saudara akan menghadapi lapangan. Oh ternyata ini yang cocok adalah button up, ini yang cocok ada mungkin top down. Oh mungkin saya bisa memulai dari tengah dulu aja deh gitu, supaya nanti kemudian saya bisa ke atas, bisa ke bawah. Karena di sini mungkin dalam teori keseimbangan gitu, boleh saja. Karena di dalam lapangan bisa saja seperti itu. Ya. Nah tadi juga yang sudah dijelaskan bahwa dalam opini saudara bahwa ini tergantung sentralisasi atau tidak. Kalau sentralisasi ya saya lebih baik ke atas gitu. Karena semua ada kebijakan di sana, yang bawah tinggal pelaksanaan. Ya, boleh juga karena memang kadang-kadang seperti itu. Jadi sebenarnya mengapa saya bertanya pada saudara ini, karena yang ditulis di buku itu adalah kondisi yang memang dihadapi oleh penulis gitu. Dan case-nya itu belum tentu, kadang-kadang untuk kondisi perusahaan lain itu belum tentu cocok seperti itu. Nah, oke, yang terakhir, ketika kita tadi melakukan pemahaman proses bisnis, siklus pengeluaran, siklus penghasilan, atau operasional lain nanti adalah manajemen sumber daya dan lain. Salah satunya interview tadi ya, yang interview. Nah, yang kedua adalah dengan cara observasi. Observasi itu pengamatan proses bisnisnya ya. Jadi ini untuk di lapangan untuk melihat, oh ini rumah sakit, kita keliling. Oh ini adalah perdagangan. Nah, yang menjadi diskusi kita adalah bagaimana cara kita
melakukan observasi pada setiap tahapan proses bisnis yang ada pada rumah sakit, perdagangan, real estate, kemudian pendidikan. Jadi observasi itu namanya pengamatan. Jadi kita melihat langsung. Kalau tadi kan interview. Bagaimana kira-kira saudara bisa melakukan pengamatan langsung caranya? Kan itu banyak karyawannya yang sedang bekerja. Kan tadi kan diawali dengan interview itu. Gimana? Ada yang bisa beropini? Silakan yang mau beropini. Tidak ada yang beropini. Saudara kok pelit ya, tukar pikiran kok pelit banget ya. Nggak apa-apa, saudara jangan jadi melihat, membayangkan. Kalau saudara pasif nanti nggak jadi apa-apa lulus. Gitu. Kalau nilai itu kan gampang. Nilai itu ya bisa A, bisa B, bisa itu gampang. Nggak perlu dipikir kalau itu. Tapi yang penting proses kuliah itu kan tidak mencari nilai. Proses kuliah itu mencari keilmuan, menganalisis, ketajaman berpikir itu penting. Karena nanti saudara kalau bekerja itu tidak hanya IPK-nya saja. IPK itu kan syarat administrasi aja. Tapi pasti saudara akan diuji lagi ya. Tapi kalau saudara tidak mau berlatih untuk mengungkapkan pendapat, takut salah, nggak pernah maju saudara. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Karena orang yang sukses itu pasti dia pernah melakukan kesalahan tapi bangkit lagi membenarkan kesalahan. Bukan berarti orang yang takut salah nggak pernah maju karena mau melangkah takut salah, mau melangkah takut salah gitu ya. Jadi eman saudara masih semester 2 diasah ketajaman dan keberanian untuk mengungkapkan, jangan takut salah, nggak apa-apa. Karena ini kan tukar pikiran bebas. Silakan. Ada yang beropini? Oke, kalau tidak ada yang beropini, maka itu salah satu UTS saya aja. Salah satu soal yang harus dijawab nanti ya dalam UTS saya, karena tidak ada yang beropini. Ya saya free aja kalau sudah tidak mau beropini, maka pertemuan ini saya tutup karena percuma saya ini. Jadi itu salah satu soal. Nanti ada soal yang lain. Mohon kalau nanti di dalam soal yang saya berikan ya take home nanti ya, mungkin di minggu depan bisa dikumpulkan. Nanti kalau hari Jumat belum saya berikan, mohon saya diingatkan. Salah satu soal kalau memang tidak tertulis, maka itu tetap soal itu ada apa yang saya tanyakan pada pertemuan hari ini yang terakhir ya, cara melakukan pengamatan observasi dalam memahami proses bisnis secara keseluruhan. Karena saudara sebagai analisis teman akan mendesain siklus pengeluarannya, akan mendesain siklus penghasilannya, gitu kan. Yang nanti saudara waktu di kelas asisten kan juga begitu. Ya kan? Soal-soal itu kan juga analisis semua itu. Nah, gitu. Oke gitu ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira saya tutup sampai di sini. Selamat siang.